Kita mau tanya nih pengalamannya. Dia adalah menjadi orang Indonesia ini ya termuda dia yang mendapatkan 6-star finisher perempuan karena dia sudah melalui maraton di 6 negara ya di agenda besar. Ini pialanya coba ditunjukin dong Jani. Tada. Tada. Ini lucu banget. Dan ini sudah target kamu dari 3 tahun yang lalu ya? Iya, dari 2022. 2022. Ini kan kalau setiap kali ini itu kan ada yang lotre nih. Iya. Iya lotre kan. Kamu semuanya nih lotre kan ada jalur lotre katanya sama jalur charity. Alhamdulillah, tapi aku termasuk yang cukup hoki karena dari 6 aku 3 dapat lotre. 3 dapat lotre. 3 lainnya? 3 lainnya ada yang sama travel, ada yang charity juga. Oh, ada yang charity juga. Oh, gitu. Nah, terus habis gitu ya. Ini kan kamu ada videonya nih. Dan kamu tuh di situ pas lagi disemangatin tuh ikut semangat. Betul. Pas nanjak nggak ada yang nyemangatin sedih. Siapa aja yang ikut? Itu terakhir di New York ya. Siapa aja yang ikut? Jadi di sana kebetulan banyak sih pelari Indonesia yang ikut lari juga. Jadi dari sana juga udah dapet support yang oke banget. Terus mama juga ikut cheering juga. Jadi ya itulah yang membuat aku akhirnya semangat untuk berlari untuk PB gitu. Di terakhir ya soalnya 6 gitu ya. Iya, terus di terakhir juga. Terus pas kamu dikalungin medali kan kamu nangis tuh. Kenapa sih? Enggak, jadi aku tuh sebenarnya orangnya kulkas banget parah. Cuman yang nggak tahu ya mungkin karena perjuangan untuk bisa finish maraton itu juga berat dan prosesnya panjang banget. Apalagi ini kan ke-6, jadi istilahnya udah kayak terakhir nih, apa namanya, journey terakhir aku nih di 6-star ini. Jadi ya overwhelmed with emotion. Apa yang paling menantang dari perjalanan menuju ke situ tuh apa? Latihannya. Latihannya karena untuk pelatihan maraton tuh berat banget menurut aku. Terus habis itu aku juga harus membatasi diri, kadang pergi-pergi sama teman karena kan bangunnya harus pagi banget buat latihan. Pokoknya banyak lah hal yang dikorbankan gitu untuk lari maraton. Mana pengantin baru lagi. Betul. Jadi apa yang kamu korbanin tuh dari kepengantinan barumu itu? Lebih tepatnya misalnya nih, aku pernah waktu itu harus pikiran 30 kilo, which is aku harus sampai GBK itu sebelum pokoknya sebelum jam 5. Karena aku jam 5 teh harus start. Oke. Aku tarik lah, Audit anterin aku dong ke GBK. Udah, jadi dia ikut lah itu ke GBK. Dia bangun-bangun jam 5 pagi itu. Oke. Dia ikut juga ke New York? Enggak dapat visa. Begitulah, ups and downs ya. Tapi dia support ya? Oke, ini kan udah sampai 6 nih, ini kan yang 6 terbesar. Abis itu terus ngapain gitu kan? Actually aku pengen coba full marathon di Indonesia, karena aku belum pernah. Full marathon di Indonesia, oke. Karena menurut aku tuh lebih challenging, cuacanya soalnya lebih panas kan. Nah jadi aku pengen sih coba. Oh oke. Insya Allah tahun depan aku udah daftar sih. Amin. Oh udah daftar ya? Udah. Dan latihan-latihannya sama dong tapi? Sama. Beratnya cuman, sama? Mungkin bedanya harus latihan apa ya, heat training ya? gitu. Oh oke. Terus, nah ini kenapa pengantin baru nih? Seandainya tiba-tiba nanti kamu hamil gitu, terus gimana tuh? Wow, belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Aku kasih tambahan pikiran ya. Ini yang menarik ya, katanya Janine mulai lari salah satunya adalah karena kamu pernah mengalami yang namanya eating disorder. Apa sih eating disordermu tuh kayak apa? Jadi waktu itu ya dari zaman SMP lah aku sempet relationships aku sama makanan tuh jelek banget. Banyak habit-habit yang seharusnya kayak nggak normal gitu lah ya. Misalnya kayak terlalu checking gramnya, kalori banget. Tapi terus all I think about the whole day itu cuman makan. Tapi in a bad way gitu. Nah terus karena aku kayak udah tertekan banget lah sama kondisi ini, terus akhirnya aku bilang ke mama aku pengen ke psikolog because I think I need it gitu, karena habit-habit aku ini udah nggak healthy menurut aku, apalagi beratku tuh udah 41, which is buat tinggi aku tuh udah kurus banget kan, tapi aku masih merasa kayak not enough gitu, kurang kurus Nah akhirnya setelah ke psikolog aku dikasih istilahnya apa ya, PR lah untuk ngubah mindsetku, salah satunya dengan berolahraga gitu. Jadi berolahraga membuat apa jadinya? Karena jadi dia ngubah mindsetku dari yang aku nggak boleh makan biar nggak gendut, menjadi aku butuh makan biar bisa olahraga. Gitu. Luar biasa. Berarti nih harus lari terus nih biar. Tapi hubunganmu sama makan udah baik ya sekarang ya? Udah baik banget. Udah baik. Aku udah makan semua. Aduh seru banget. Jadi hari ini kita punya banyak sekali cerita. Semoga ini banyak memberi manfaat, mengasah empati kita, rasa hati kita gitu ya, cinta, empati, juga apa yang namanya prestasi, mencapai cita-cita, keinginan gitu ya. Dr. Boyko terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi Masjid.